Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvani Tria Putri Rito dengan NIM 104. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5 mengenai motivasi dalam organisasi. Baik, adapun pengertian dari motivasi. Motivasi adalah kesediaan untuk melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sebuah sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Adapun secara umum, motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran sebuah organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Serta adapun 3 unsur kunci dalam definisi tersebut. Yang pertama, upaya, yang kedua sasaran organisasi, dan yang ketiga adalah kebutuhan. Selanjutnya adapun teori-teori motivasi, di mana teori motivasi ini pada zaman dahulu perkembangan konsep-konsep motivasi yang paling banyak terjadi pada tahun 1950-an. Di antaranya ada 3 teori. Yang pertama, hierarki teori kebutuhan, yang kedua teori X dan Y, dan yang ketiga adalah teori 2 faktor, di mana teori ini menjadi dasar perkembangan sebuah teori motivasi pada saat ini. Jadi, yang pertama hierarki teori kebutuhan, yaitu tingkatan dalam suatu kebutuhan manusia yang mana dimulai dari kebutuhan psikologis, contohnya yaitu yang pertama sandang, pangan, dan papan. Yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kasih sayang, yang keempat penghargaan serta aktualisasi diri. Dan yang kedua teori X dan Y, di mana teori X adalah suatu pandangan tradisional yang melihat dari sisi negatif dari seorang individu, contohnya yaitu jika seseorang yang bermalas-malasan. Yang kedua teori Y, di mana teori ini merupakan pandangan tentang manusia modern yang dapat melihat hal-hal yang positif dari individu dalam suatu organisasi, contohnya yaitu kreatif. Yang ketiga yaitu teori 2 faktor, di mana teori ini dibagi menjadi 2, yaitu internal atau intrinsik, di mana faktor ini berhubungan dengan kepuasan kerja, memperoleh kompensasi yang memadai, pekerjaan yang tetap walaupun penghasilan tidak memadai, serta kondisi kerja yang aman dan nyaman. Selanjutnya teori eksternal atau intrinsik, di mana teori ini berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, adanya jaminan pekerjaan, supervisi yang baik, status dan tanggung jawab, serta peraturan yang fleksibel. Selanjutnya teori-teori motivasi kontemporer, di mana teori ini mencakup 8 teori. Yang pertama, teori kebutuhan MC Shellen, yaitu teori yang berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, teori pencapaian atau kebutuhan pencapaian. Yang kedua, kebutuhan kekuatan. Yang ketiga, kebutuhan hubungan. Terus yang kedua yaitu teori evaluasi kognitif, yaitu teori yang menyatakan bahwa pemberian serta penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Yang ketiga, teori penentuan tujuan adalah untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Contohnya yaitu seorang karyawan memberitahu tujuan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Yang keempat, teori program-program MBO yang merupakan suatu program yang meliputi tujuan yang spesifik, ditetapkan secara partisipatif, umpan balik atas perkembangan tujuan. Yang kelima, teori efektivitas diri. Yang keenam, teori penguatan. Yang ketujuh, teori keadilan, di mana teori ini bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang kedelapan, teori harapan, di mana kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan daya tarik dari hasil tersebut terhadap individu. Selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, di mana motivasi sebagai proses psikologis
dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas. Yang pertama, faktor intern, dan kedua, faktor ekstern yang berasal dari karyawan. Jadi faktor intern yaitu dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang, antara lain keinginan untuk dapat hidup. Dalam hal tersebut, keinginan untuk dapat hidup merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, serta untuk mempertahankan hidup ini orang mau mengerjakan apa saja. Misalnya untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan, jadi manusia mau mengerjakan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan untuk makan. Jadi keinginan untuk hidup dapat meliputi kebutuhan untuk memperoleh kompensasi yang memadai, pekerjaan yang tetap walaupun sebuah penghasilan tidak begitu memadai, serta kondisi kerja yang nyaman dan aman. Yang kedua itu faktor ekstern. Selain itu, faktor intern atau ekstern juga tidak kalah perannya dalam memotivasi kerja seseorang. Dalam hal ini, faktor ekstern itu dapat mencakup beberapa faktor, diantaranya kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, adanya sebuah jaminan pekerjaan, serta status dan tanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.